Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Oh, ya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu kita akan belajar mengenai puasa, yaitu pelajaran fikih ya. Oke, sebelumnya absen, apakah semuanya hadir? Hadir semua. Hadir, Pak. Mungkin untuk bila ada yang tidak hadir, kita doakan. Apabila yang tidak hadir tersebut sakit, kita doakan mudah-mudahan sehat kembali agar bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada KM, dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum mengawali pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Bapak katakan tadi, kita akan mempelajari puasa, dimulai dari pengertian, kemudian rukun, syarat, dan sebagainya. Tapi sebelum kita memasuki pembelajaran puasa, minggu lalu kita telah mempelajari mengenai zakat. Nah, apa yang Anda sekalian mengetahui mengenai zakat? Simpel saja, secara umum saja lah. Zakat, mau itu dari pengertian maupun pembagian zakatnya, silakan apabila ada yang tahu. Zakat itu dikeluarkannya ketika mau Idul Fitri, ya, bagi siapa yang mampu untuk menyumbangkan sebagian hartanya pada sebelum Idul Fitri, Masuk sholat Idul Fitri, Nah, sholat Id, Id. itu mungkin sebagian dari pengertian zakat fitrah yang dikeluarkannya sebelum kita melaksanakan sholat Id pada hari Idul Fitri. Nah, itu mungkin kilas balik mengenai materi zakat. Sekarang kita masuk ke materi puasa, yang mana di dalamnya terdapat pengertian puasa, kemudian ada rukun-rukun puasa, syarat sah dan syarat wajib puasa. Yang pertama, pengertian puasa. Puasa secara bahasa dan ada puasa secara istilah. Puasa secara bahasa yang berarti menahan diri. Itu menurut bahasa. Kemudian ada juga menurut istilahnya, yakni puasa adalah menahan diri dari makan, minum. Kemudian ada juga berhubungan suami istri serta segala perbuatan apapun yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan itu dilakukan karena Allah Ta'ala. Kemudian ada juga hukum puasa, di mana dalam hukum puasa ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hukum wajib, hukum sunnah, dan juga hukum haram. Yang mana pada hukum wajib, puasa wajib dilaksanakan ketika kita memasuki bulan Ramadan. Nah,
bulan Ramadan yang dilaksanakan oleh kita selama satu bulan penuh. Kecuali pada satu bulan tersebut bagi wanita ya, pasti kan ada halangan seperti haid, itu tidak dapat terhindarkan. Nah, untuk mengganti halangan tersebut maka harus digantikan dengan puasa qada yang dilakukan selain dari bulan Ramadan. Nah, puasa qada juga jangan dilakukan pada hari hari tasyrik. Nah, seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan 2 hari setelah Idul Fitri disebutnya hari tasyrik. Kemudian ada juga puasa wajib itu puasa nazar. Apabila kita berjanji setelah kita menginginkan atau memperbuat suatu hal, kita berjanji akan berpuasa. Misal jika Sabil mencapai ranking 1 pada semester sekarang, Sabil berjanji akan berpuasa selama 1 minggu. Nah, maka janji itu harus ditepati dan disebutnya itu puasanya disebut puasa nazar. Dan apabila tidak ditepati maka akan mendapat dosa. Itu hukum puasa wajib. Kemudian hukum puasa sunat banyak ya, diantaranya bisa kita laksanakan. Yang pertama puasa Senin Kamis, itu salah satu puasa sunat dan dilakukan oleh Nabi Muhammad setiap minggunya, yaitu hari Senin, hari Kamis. Kemudian ada puasa Arafah, terus ada Ayyamul Bid, Tasu'a, Asyura, dan lain sebagainya. Ada juga puasa yang diharamkan, yakni puasa pada Idul Fitri, puasa pada Idul Adha, kemudian hari tasyrik, dan bukan lillahi ta'ala. Maksud di sana bukan niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Maka hukum dari puasa tersebut dikatakan haram. Sebelum lanjut, ada yang sudah tahu niat puasa Ramadan? Yang tahu? Coba Buna hafalkan niat puasa Ramadan. Nawaitu saumadin an ada ifadi syahri Ramadana hadis lillahi ta'ala. Nah, itu adalah niat puasa Ramadan. Masuk yang tadi kan udah hukum. Sekarang kita masuk kepada syarat puasa. Di dalam syarat puasa ada yang namanya syarat wajib dan syarat sah berpuasa. Nah, di dalam syarat wajib di sana terdapat atau ciri-cirinya atau syarat-syaratnya, yakni kita harus beragama atau muslim, kemudian ada balik, berakal, dan kuat. Nah, poin pertama muslim, kita wajib melaksanakan puasa apabila kita beragama Islam. Tapi selain agama Islam, yang melakukan puasa itu tidak masuk kategori syarat wajib, melainkan dia hanya sekadar melakukan menahan lapar dan haus saja, akan tetapi tidak mendapatkan pahala. Kemudian balik, puasa dikatakan wajib ketika kita sudah mencapai umur balik, yakni untuk laki-laki sudah mimpi basah, kemudian untuk perempuannya sudah haid. Nah, itu akan dikatakan balik atau bisa dikatakan memenuhi syarat wajib puasa. Kemudian berakal, orang yang berpuasa mempunyai akal.
apabila salah seorang yang berpuasa tidak mempunyai akal, maka orang tersebut tidak akan mengetahui kapan kapan buka puasanya, maka akan tidak tahu mulai makannya itu dilaksanakan pada pukul berapa. Sedangkan orang yang berakal mengetahui kapan, kemudian makanan apa yang harus dicicipi lebih awal ketika kita berbuka puasa. Kemudian kuat, orang yang berpuasa harus kuat terhadap segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, serta kuat untuk menjaga lisan, kemudian menjaga agar tidak makan serta tidak minum dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Kemudian masuk ke syarat sah, hampir sama ya. Di sana terdapat kategorinya muslim, berakal, suci dari haid atau nifas, dan bukan dari hari haram. Nah, itu untuk syarat-syarat puasa. Kemudian masuk kepada rukun puasa. Rukun puasa yang pertama niat puasa, yang tadi ya sudah disebutkan oleh Una, niat puasa Ramadan. Ini nawaitu shaumawadin an adai fardhi syahri Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kemudian di rukun puasa juga ada imsak, yakni menahan diri. Imsak terjadi pada saat kita melaksanakan sahur. Biasanya imsak itu untuk menandakan bahwa kegiatan sahur kita akan segera selesai. Biasanya mendekati subuh, 10 menit sebelum adzan subuh. Nah, itu adalah waktu imsak, menahan diri. Kemudian untuk sahurnya sendiri kita biasanya mengambil waktu 1 jam sebelum waktu adzan subuh, atau ya asalkan jangan terlalu jauh mengambilnya. Misalkan adzan subuh jam 4, kita melaksanakan sahur jam 2, nah itu tidak akan mendapat pahala dari sahur tersebut. Tetapi kita harus melaksanakan sahur, misalkan adzan jam 4, kita melaksanakan sahur jam setengah 4 atau jam 3. Nah, itu bisa termasuk pahala sahur tersebut yang bisa didapat oleh kita. Kemudian tadi sudah niat puasa, dan selanjutnya ada juga dispensasi puasa atau rukhsah ya, keringanan bagi yang berpuasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184 dikatakan, yang artinya siapa di antaramu sakit atau berpergian boleh tidak berpuasa, dan gantilah dia di hari yang lain. Siapa yang tidak mampu boleh tidak puasa, dan bayarlah fidyah, memberi makan orang miskin. Nah, dari ayat tersebut dapat kita ambil poin-poinnya, yakni yang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berupa orang yang sakit, kemudian orang yang sedang bepergian jauh, dan orang yang tidak mampu atau tidak kuat untuk melaksanakan puasa. Misalkan kalau sakit hanya batuk flu tapi masih kuat, maka dianjurkan lanjutkan saja puasanya. Kemudian jika bepergiannya jaraknya dekat, otomatis masih mampu untuk melaksanakan puasa, maka dianjurkan untuk lanjutkan saja puasanya. Nah, tapi apabila sakitnya dapat mengancam nyawa, seperti sakitnya koma misalkan, otomatis kan dia tidak sadarkan diri dan memang dalam kondisi sakit. Nah,
itu otomatis tidak berpuasa, atau juga bisa yang sakitnya itu terbaring lemas atau harus dirawat di rumah sakit. Nah itu juga dianjurkan untuk tidak berpuasa, dan puasanya tersebut harus dibayarkan atau digantikan di hari yang lainnya. Nah, itu untuk dispensasi puasa atau yang biasa kita sebut dengan rukhsah, keringanan. Nah yang terakhir mengenai anjuran saat berpuasa atau amalan-amalan yang dapat kita lakukan saat kita melaksanakan puasa. Di antaranya mengakhirkan sahur. Yang seperti Bapak katakan tadi, mengakhirkan sahur itu kita tidak menyegerakan atau tidak harus buru-buru melaksanakan sahur, tapi ambil waktu terdekat atau waktu yang ternyaman untuk kita melaksanakan sahur. Seperti yang Bapak tadi katakan, ada subuh jam 4, kita melaksanakan sahur jam setengah 4, 3.30. Nah itu bisa dikategorikan untuk mengakhirkan sahur. Jadi melaksanakan sahurnya itu tidak terburu-buru atau tidak terlalu awal melaksanakan sahurnya. Kemudian menyegerakan berbuka. Nah ini juga salah satu amalan saat berpuasa, karena kita harus segera menyegerakan berbuka puasa ketika terdengar suara azan maghrib. Itu adalah tanda saat kita mulai berbuka puasa. Tidak boleh misalkan saya mah mau lebih lama puasanya, yang ini harusnya azan maghrib buka, ini mah saya mah mau buka puasanya setelah sholat isya. Nah itu mah kan iyalah tidak baik. Seharusnya kita berbuka itu pada saat azan maghrib, dan berbuka dengan minuman dan makanan yang manis terlebih dahulu, seperti kalau makanan kurma dan buah-buahan yang lain. Tapi dianjurkan kurma untuk membuka puasa dengan makanan yang manis. Kalau minumannya dengan air putih bisa, kemudian bisa dengan sirup-sirup, biasanya ada sirup-sirup dan air kelapa. Biasanya saat kita berpuasa sangat ramai itu yang berjualan air kelapa. Kita juga bisa menyegerakan buka puasa dengan meminum air kelapa. Kemudian yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran, di mana pada saat kita berpuasa Ramadan kita harus mengisinya dengan amalan-amalan yang baik berupa misalkan setelah kita sholat subuh atau sholat fardu yang lain, kita selingkan dulu dengan membaca Al-Quran. Kita harus menargetkan terlebih dahulu. Misalkan untuk 1 bulan Ramadan ini target kita adalah tamat membaca Al-Quran misalkan 1 kali. Nah berarti di setiap seling sholat fardunya kita harus melaksanakan membaca Al-Quran. Nah selain dengan membaca Al-Quran juga bisa dengan bersolawat ataupun kita ngaji ya. Pokoknya saat kita puasa itu harus diisi dengan perbuatan yang baik atau amalan-amalan yang baik. Nah, kemudian yang keempat, memperbanyak sedekah. Nah itu juga termasuk ke dalam amalan-amalan puasa, yang mana kita harus sering-sering bersedekah. Yang kemudian yang terakhir, menjaga lisan, yang mana selama kita berpuasa kita selain menjaga dari menahan makan dan minum, kita juga harus menjaga dari ucapan kita terhadap kata-kata yang dapat menyakiti orang lain. Nah itu juga dapat menjadi amalan saat kita berpuasa. Mungkin
materi berpuasa atau materi puasa untuk kali ini. Sekian, sebelum kita tutup, mungkin dari kalian ada yang ingin sharing mengenai keseharian puasa kalian. Kalau dari Bapak, misalkan dalam seharinya sholat sahur kan dimulai dari sahur jam 3:30 sambil ya sahur itu sambil teman nonton TV biasanya. Dimulai dengan sahur 3:30, kemudian sholat subuh, kemudian sudah sholat subuh membaca Al-Quran setidaknya satu ayat, kemudian dilaksanakan istirahat di rumah, beres-beres seperti biasa, hari biasa. Kemudian di jam 8 atau jam 9-nya melaksanakan sholat duha. Nah, sampai jam 9 sampai jam 12 itu masa istirahat atau masa me time lah kalau namanya, me time. Nah, kemudian masuk sholat zuhur langsung. Kemudian kalau di rumah Bapak mah ada yang namanya pesantren kilat. Pesantren kilat itu dilaksanakan pada sesudah sholat asar. Jadi sudah melaksanakan pesantren kilat itu biasanya kita melaksanakan buka bersama di masjid. Nah, jadi sambil menunggu buka bersama di masjid, kita melaksanakan pesantren kilat yang mana di dalamnya kita belajar mengenai agama, baik itu agama secara umum maupun belajar kitab-kitab. Nah, kemudian masuklah waktu buka puasa di masjid ya bersama-sama. Kemudian ada isya, langsung menyegerakan datang ke masjid dan sholat tarawih. Sholat tarawih biasanya tidak lebih dari 1 jam, paling lama 1 jam. Itu pun tergantung imam yang memimpinnya. Kemudian setelah 1 jam antara jam 10, nah Bapak biasanya mengaji lagi di rumah ustaz sampai jam 11. Kemudian setelah jam 11 pulang. Begitulah keseharian Bapak ketika pada bulan Ramadan. Nah, itu mungkin materi mengenai puasa. Untuk yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai macam-macam puasa. Yang tadi kan masih bocoran lah namanya. Kalau yang minggu depan itu kita akan membahas secara rinci mengenai tata cara sholat wajibnya, seperti yang tadi nazar di mana, kemudian sholat puasa sunnahnya gimana, dan puasa haram ya gimana. Mungkin pembelajaran kita kali ini cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.